Paus mengatakan bahwa banyak hal perlu diperhatikan kembali atau diubah kembali, khususnya akan kesadaran manusia, akan asal kita bersama, atas rasa saling memiliki, dan akan masa depan kita bersama. Pembahasan pada bab ini lebih menekankan sudut pandang spiritualitas Katolik yang menyatakan bahwa alam mengandung di dalam dirinya unsur ilahi, dan atas dasar inilah kita harus mencintai alam. Welcome to Oye, open your eyes, Laudato Si. Apaan sih? Saya Yusuf Irawan Arsardi Wijaya Putra, atau lebih sering dipanggil Ardi, akan berusaha menyampaikan pemikiran Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si di bab 6 yang berjudul Pendidikan dan Spiritual Ekologis. Subbab pertama berjudul Menuju Gaya Hidup yang Baru, ingin mengajak kita bahwa pasar yang terus memproduksi menjadi penyebab utama dari kerusakan lingkungan. Tahu gak sih, pasar yang terus memproduksi ini secara tidak langsung mendorong kita untuk terus mengonsumsi barang. Kita merasa bahwa diri kita memiliki kebebasan untuk mengkonsumsi barang, dan itu adalah sebuah fakta. Namun fakta ini membawa kita pada pemahaman bahwa saya atau mungkin juga kalian memiliki kebebasan untuk mengkonsumsi segalanya. Pernah gak kalian tuh merasa diri kalian tuh kosong dan selalu ingin membeli sesuatu, ingin check out untuk mengisi kekosongan itu? Terkadang barang yang kita beli itu juga belum tentu berguna kan? Atau juga belum tentu mendesak. Memang tak ada seorang pun yang melarang kita untuk membeli sesuatu. Sejauh kita mempunyai uang, itu hak kita untuk membeli sesuatu. Namun tidakkah kita berpikir jika kita ini terlalu egois, sehingga barang yang tidak terlalu dibutuhkan itu pun kita beli juga? Hal ini tentulah sangat berlebihan. Rasa egois menandakan bahwa diri kita itu tidak aman dan tidak pasti, sehingga kita mempersiapkan diri kita dengan barang-barang yang belum tentu dibutuhkan. Akibatnya kita hanya berpaut pada diri kita sendiri, hanya tertutup dalam diri kita, dalam pikiran-pikiran kita, dalam persepsi-persepsi kita saja. Paus Fransiskus menyimpulkan bahwa semakin kosong hati orang, semakin besar pula kebutuhannya pada barang untuk dibeli, dikonsumsi, dan dimiliki. Dengan demikian, kita telah menyadari akibat yang sungguh luas dari pasar yang terus memproduksi barang. Pasar produksi ternyata dapat mempengaruhi pola hidup manusia, yang akibatnya menjadikan manusia itu semakin egois. Jadi pasar yang terus memproduksi ini bukan hanya mengakibatkan krisis ekologi, tetapi juga krisis sosial, di mana orang menjadi semakin egois dan berlomba-lomba untuk mencapai suatu gaya hidup kekinian dan mengikuti arus pasar yang sedang anggapannya ngetren. Lalu kalau sudah tahu bahwa pasar itu berusaha mempengaruhi konsumen atau kita, karena kita sebagai konsumen harus apa? Itu dia pertanyaannya. Kita sebagai konsumen memiliki tanggung jawab ekologi, sosial, dan moral. Itu dia jawabannya. Yang terpenting adalah kesadaran kita akan gaya hidup yang sehat. Konsumen yang sadar akan gaya hidup yang sehat
memiliki dampak yang luar biasa besar bagi pasar atau produsen. Kita mengambil contoh dari kesadaran konsumen yang mulai tumbuh dewasa ini. Konsumen dewasa ini mulai menyadari akan krisis lingkungan hidup dan lebih memilih produk-produk yang ramah lingkungan juga. Dan akibatnya produk-produk yang tidak ramah mulai dijauhi. Mau tidak mau dengan demikian, produsen atau pasar harus menyesuaikan diri dengan keinginan konsumen demi cuan. Dan pada akhirnya terciptalah produsen atau pasar yang ramah lingkungan juga. Jadi sebagai konsumen kita memiliki tanggung jawab juga dalam menjaga ekologi. Pesan moralnya, jangan jadi konsumen yang disetir oleh tren pasar. Jadilah konsumen yang mampu membelokkan pola produksi. Paus menyadarkan kita bahwa kita adalah makhluk yang selalu terarah keluar dari diri kita sendiri. Akibatnya kita mampu mengetahui nilai intrinsik dari makhluk lain, dari orang lain dan lingkungannya, atau dari dunia sekitar. Oleh sebab itu, manusia adalah makhluk sosial yang keluar dari dirinya sendiri dan bukan yang individualis atau egois. Subbab yang kedua berjudul pendidikan untuk perjanjian antara manusia dan lingkungan. Kesadaran akan kerusakan ekologi harus diterjemahkan dalam adat kebiasaan yang baru pula. Tidak cukup hanya sampai pada tahap kesadaran saja. Kita perlu menerjemahkan atau mewujudkan kesadaran itu dalam bentuk yang nyata. Faktanya, banyak anak muda telah sadar akan kerusakan lingkungan. Mereka sudah memiliki kesadaran ekologi yang baik. Mungkin juga kalian. Namun mereka kesusahan untuk mewujudkan kesadarannya karena keadaan lingkungan yang menghimpit mereka. Lingkungan yang masih konsumtif menjadi kendala utama dari gerakan ekologis mereka. Hal ini sekaligus menjadi tantangan pendidikan ekologis. Pendidikan ekologis juga telah berubah. Dulu pendidikan ekologi masih sebatas usaha hanya untuk meningkatkan kesadaran semata, informasi ilmiah, dan pencegahan resiko kerusakan lingkungan. Sekarang pendidikan ekologi sudah berfokus pada dampak dan yang lebih mendasar pada cara pikir utilitarian yang mencakup individualisme, egoisme, konsumerisme, dan seterusnya, atau bisa disingkat sebagai cara pikir yang penting happy. Kayaknya happy. Yang penting bebas. Seperti itu. Target dari pendidikan ekologi adalah keseimbangan. Keseimbangan dalam hal apa? Ada beberapa keseimbangan yang perlu dicapai. Yang pertama adalah keseimbangan di tingkat internal dengan diri kita sendiri, di tingkat sosial dengan orang lain, di tingkat alam dengan segala makhluk, dan di tingkat spiritual dengan Allah. Target yang lainnya adalah rasa solidaritas dalam tanggung jawab dan perawatan penuh kasih terhadap alam. Pendidikan ekologi pada akhirnya adalah suatu usaha untuk membangun kewarganegaraan ekologis yang berisi kebiasaan-kebiasaan atau nilai-nilai yang sudah lama dihidupi dan bukan hanya sekedar informasi saja. Kewarganegaraan ekologis diharapkan bukan hanya berisi dalam tanda kutip undang-undang saja yang harus dipatuhi, tapi lebih kepada penghayatan dan penerimaan undang-undang secara pribadi dengan motivasi yang tepat. Artinya kita sebagai warga negara ekologis diharapkan menghayati peraturan dengan kesadaran bukan tanpa terpaksa. Nilai-nilai inilah yang berusaha ditanamkan pada pendidikan ekologis.
Pendidikan ekologis diharapkan dapat diterapkan di mana saja, baik di keluarga, sekolah, media sosial, katekese, dan lain sebagainya. Pendidikan ekologi juga tak memandang kelompok sosial masyarakat. Semua kelompok masyarakat diharapkan ikut ambil bagian dalam penyebaran pendidikan ekologi. Kelompok-kelompok politik, gereja, bahkan seminari-seminari wajib mewartakan pendidikan ekologi. Sebab yang selanjutnya adalah pertobatan ekologis. Secara garis besar, sebab ini membahas kerangka spiritual ekologis yang berakar dalam keyakinan iman Katolik tentunya. Iman Katolik memiliki konsekuensi untuk cara kita berpikir, bertindak, berperasaan, dan hidup. Kehidupan rohani dan badania kita tidaklah terpisah sama sekali, justru saling berhubungan. Apakah kalian memiliki gambaran seperti apa padang gurun itu? Ya, padang gurun sering digambarkan sebagai tempat yang sepi, panas, dan kering. Kita hanya dapat menjumpai pasir saja di sana. Mengutip dari Paus Benediktus ke-16, beliau mengatakan bahwa padang gurun eksternal di dunia sedang meluas karena gurun-gurun internal telah menjadi begitu luas. Kutipan ini menjadi dasar pertobatan ekologis kita. Secara tidak langsung, ia mengatakan bahwa dunia menjadi gersang, panas, neraka jahanam, dan lain sebagainya seperti padang gurun. Pertama-tama diakibatkan oleh padang gurun internal atau diri kita yang mengalami kekeringan rohani. Jadi untuk memulai gerakan ekologis yang menjaga semakin luasnya dalam tanda kutip padang gurun di dunia ini, pertama-tama kita harus melakukan pertobatan ekologis dalam diri kita. Ya, pertobatan ekologis. Apa artinya? Artinya adalah kita membiarkan seluruh buah dari pertemuan kita dengan Yesus Kristus berkembang dalam hubungan kita dengan dunia di sekitar. Caranya adalah dengan melindungi karya Allah di sekitar kita. Pertobatan ekologis juga harus utuh dan menyeluruh. Artinya kita dengan totalitas menjalin hubungan yang baik dengan seluruh ciptaan. Kita perlu melakukan rekonsiliasi dengan sesama makhluk hidup. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengetahui kalau kita merugikan ciptaan Allah yang lain? Kesadaran ini membawa kepada pertobatan ekologi yang menyeluruh dan utuh, dan pada akhirnya membawa kita pada perubahan hati. Perubahan hati secara individu saja juga dirasa kurang cukup ampuh menangani permasalahan kerusakan ekologi yang kian kompleks. Kompleksitas kerusakan ekologi pasti diakibatkan oleh kesalahan kita bersama. Oleh sebab itu, Paus sangat menyarankan untuk melakukan pertobatan ekologi secara bersama-sama dan tentunya dengan berkelanjutan. Artinya, pertobatan itu dilakukan setiap hari secara terus-menerus, bukan hanya sekali saja. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan syukur dan kasih. Syukur berarti kita mensyukuri dunia yang telah diberikan Allah. Dan kasih berarti kita mengasihi makhluk lain dan alam semesta. Kedua cara ini menjadi cara untuk menjalin hubungan antara kita dengan jagat alam semesta dalam persekutuan yang universal. Inilah yang dimaksud dengan rekonsiliasi dan pertobatan ekologi. Subbab keempat berjudul Kegembiraan dan Damai. Pada subbab ini, Paus mengangkat satu spiritual Kristen yang menawarkan suatu cara untuk merasakan kenikmatan yang mendalam
tanpa terobsesi pada konsumsi. Mau tahu? Nama spiritual ini yakni kurang adalah lebih. Banyak bentuk nyatanya dalam hidup, dalam kesederhanaan dan rasa berterima kasih atau bersyukur. Cara menghayati spiritual ini cukuplah mudah sebenarnya dan gampang tentunya. Pertama-tama kita harus menghayati kesederhanaan dengan bebas dan sadar, bukan dengan terpaksa. Prakteknya adalah dengan menikmati setiap momentum atau peristiwa dan menghayatinya. Saya kasih contoh, misalnya menikmati embun pagi dan kicauan burung di pagi hari, mencium aroma rumput yang khas, mendengarkan suara serangga yang hanya dapat kita temui di musim panas, atau juga mendengarkan suara nyanyian katak di musim hujan, menikmati pancaran sinar matahari pagi dan lain sebagainya. Jadi healing tak hanya dapat dilakukan dengan cara shopping atau check out atau juga mungkin hangout di cafe saja, tapi dapat kita lakukan di mana saja, kapan saja, melalui hal yang remeh-temeh. Ntar. Untuk mencapai hal itu, pertama-tama kita harus berdamai dengan diri kita sendiri tentunya. Berdamai dengan diri kita sendiri berarti kita sudah dapat menerima diri kita apa adanya dan mencintainya. Ketika kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri, dengan mudah kita dapat merasakan damai dan cinta yang ada di alam semesta. Cara-cara yang ditawarkan melalui spiritualitas kurang adalah lebih akhirnya mengantarkan kita pada ekologi integral. Ekologi integral juga berarti meluangkan waktu untuk menemukan kembali suatu keselarasan yang jernih dengan dunia ciptaan, merenungkan gaya hidup kita dan cita-cita atau tujuan hidup kita, menatap pencipta yang hidup di tengah-tengah kita dalam lingkungan kita. Subbab yang selanjutnya berjudul cinta dalam bidang sipil dan politik. Kalian ingat gak sih kalau Allah Bapa adalah Allah kita bersama? Allah Bapakku itu Allah Bapamu juga tentunya. Hal ini menjadikan kita sebagai satu saudara. Persaudaraan ini dapat disebut juga sebagai persaudaraan universal dengan semua ciptaan tentunya. Akibatnya kita memiliki tanggung jawab terhadap orang lain dan dunia. Perlu diingat kembali, untuk mencapai persaudaraan universal, pertama-tama kita harus apa? Menyingkirkan rasa egoisme kita terlebih dahulu. Gereja menyebut persaudaraan universal ini sebagai peradaban cinta. Artinya, cinta kasih harus menjadi dasar dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya, dan dijadikan sebagai nilai norma yang tetap dan tertinggi dalam setiap aktivitas. Cinta sosial menjadi kunci untuk pengembangan otentik yang menjadikan kita atau masyarakat menjadi lebih manusiawi. Harapannya kebersamaan dan cinta sosial ini mendorong kita untuk merancang strategi besar yang efektif dalam menghentikan perusakan lingkungan dan pada akhirnya membentuk suatu budaya perlindungan. Subbab ke-6 berjudul tanda-tanda sakramental dan istirahat yang dirayakan. Alam diciptakan oleh Allah secara tidak langsung juga mengandung percikan-percikan ilahi di dalamnya. Jadi Allah tak hanya dapat kita temukan dalam refleksi kita akan dunia atau dalam gampangannya itu dari luar ke dalam, tapi Allah benar-benar hadir di alam sekitar kita. Kita dapat menemukannya dalam segala sesuatu. Secara khusus Allah juga mengangkat alam lebih tinggi dalam sakramen-sakramen. Allah menjadikan alam sebagai perantaraan kehidupan adikodrati.
Paus mengatakan bahwa air, minyak, api, dan warna-warni diangkat dengan segala daya simbolisnya dan menyatu dengan pujian kita. Tangan yang memberkati menjadi sarana kasih Allah dan cerminan kedekatan Yesus Kristus yang telah datang menemani kita di jalan kehidupan. Air yang dituangkan atas tubuh seseorang anak yang dibaptis menjadi tanda kehidupan baru. Contoh lainnya adalah roti yang tak beragi dan anggur yang diangkat Allah menjadi tubuh dan darahnya sendiri. Sakramen Ekaristi adalah puncaknya. Ekaristi menampilkan keagungan dunia. Bagaimana tidak? Allah telah menjelma sebagai manusia seperti kita yang menyelamatkan manusia dari dosa. Dan sekarang ia hadir kembali dalam sepotong roti Ekaristi yang suci. Dalam Ekaristi kepenuhan sudah diwujudkan. Ia adalah pusat kehidupan alam semesta. Pusat yang berkelimpahan kasih dan kehidupan yang tak habis-habisnya. Hari Minggu juga tak luput dari perhatian Paus. Pada hari Minggu, Ekaristi mendapatkan tempat khususnya. Jika kita simak lebih dalam lagi dalam sejarahnya, hari Minggu atau Sabat dalam tradisi Yahudi disebut juga sebagai hari pemulihan hubungan atau rekonsiliasi antara manusia dengan Allah. Dalam misteri Paskah juga, hari Minggu juga dirayakan sebagai hari kebangkitan. Dan yang terakhir, dalam sejarah penciptaan, hari Minggu merupakan hari untuk beristirahat. Jadi, hari Minggu adalah hari untuk menjalin hubungan dengan Allah yang terjelma dengan alam dengan cara memberikan alam kesempatan untuk memulihkan dirinya sendiri. Sebab yang ketujuh berjudul Allah Tritunggal dan hubungan antar makhluk. Ingin menunjukkan bahwa Allah Tritunggal terdapat dalam alam semesta. Allah Bapa adalah sumber utama segala sesuatu, dasar yang mengasihi dan menyapa semua makhluk. Allah Putra adalah cerminan Allah yang menyatukan diri dengan bumi ketika dibentuk dalam rahim Maria. Dan jangan lupa Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang mengikat semua ciptaan dalam kasih. Ia menembusi alam semesta dan membimbingnya. Oleh sebab itu, ketika kita merenungkan kekaguman kita akan alam yang megah dan indah ini, kita juga harus memuji segenap Allah Tritunggal. Jadi, seluruh realitas di dalam dirinya terkandung jejak Allah Tritunggal. Tak bisa disangkal juga, Maria juga mengambil peran penting dalam alam semesta ini. Ia yang merawat Yesus kini merawat dunia yang terluka dengan penuh kasih sayang dan rasa sakit dari seorang ibu. Ia merasakan kesakitan yang dunia alami. Yohanes menggambarkan dalam kitab Wahyu sebagai perempuan yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Dan kemudian ia telah naik ke surga dan menjadi ibu dan ratu dari seluruh ciptaan. Sebab yang terakhir cukup menyeramkan. Sebab ini berjudul Melampaui Matahari. Sebab ini menggambarkan apa yang terjadi ketika kita telah bersatu dengan Bapa di akhirat kelak. Di akhirat kita akan mampu membaca rahasia alam semesta yang bersama-sama dengan kita akan mengambil bagian dalam kepenuhan yang tak berujung. Nah, tugas kita sekarang ini adalah bersatu untuk menanggung rumah yang dipercayakan kepada kita, dengan mengetahui bahwa segala yang baik yang ada di dalamnya akan diangkat ke pesta surgawi. Bersama-sama dengan semua makhluk, kita berjalan di bumi ini mencari
Allah. Dengan demikian, pemaparan bab 6 ensiklik Laudato Si yang berjudul Pendidikan dan Spiritual Ekologis telah berakhir. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus Tuhan. Amin. Saya Ardi, pamit undur diri. Salam ekologis.